Senin 16 Maret 2020. Hari ini saya dan teman-teman narasi mulai bekerja dari rumah. Hanya untuk hal-hal penting dan tidak bisa diwakilkan baru kami akan beraktivitas di luar rumah. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Tindakan yang bukan hanya tentang kesehatan pribadi tapi terutama untuk kesehatan dan keselamatan orang banyak. Lebay, berlebihan, jauh dari itu. COVID-19 ini adalah virus yang betul-betul baru. Tidak banyak yang kita ketahui kecuali bahwa ia bisa menyebar dengan sangat cepat dan orang yang sudah terinfeksi pun bisa tidak menunjukkan gejala sama sekali dan menyebarkannya ke orang lain. Apa yang bisa dilakukan? Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Saya tahu ini susah, saya tahu tidak semua orang punya pilihan untuk melakukan itu, tapi faktanya langkah-langkah ini sudah terbukti efektif di negara lain. Hari-hari ini berperilaku soliter adalah tindakan solider. Soliter adalah solidaritas. Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Sahabat-sahabat dan teman-teman sebangsa dan setanah air, virus corona telah melanda dunia, membuat orang takut. Seluruh masyarakat dunia telah menjadi takut gara-gara virus corona. Memang kita tidak boleh anggap enteng dengan virus corona, tapi kita juga tidak perlu takut setakut-takutnya, sehingga ada teman-teman yang tidak mau keluar rumah, tidak mau bertemu dengan saudara, tidak mau bertemu dengan teman hanya gara-gara virus corona. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar, saya mengajak teman-teman semuanya, apabila kita bertemu satu sama lain, mungkin kita tidak perlu untuk sementara waktu cipika dan tidak perlu bersalaman, tetapi cukup menyampaikan salam dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti ini. Niscaya itu kita lakukan demi menjaga kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Mari kita lawan virus corona dengan hati, dengan doa, Tuhan bersama kita. Hidup Indonesia! Vidi Aldiano, buat siapapun yang lagi nonton ini, kita nggak usah panik sama virus corona, tapi kita tetap harus waspada. Pokoknya lakukan langkah-langkah dan dengarkan informasi-informasi dari source yang legit. Jangan mudah percaya sama informasi-informasi yang mungkin source-nya juga kurang jelas atau dibilang hoax. Dan untuk mencegah, udah banyak kayaknya di mana-mana langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, yang kayak cuci tangan dengan besi, menyanyikan happy birthday 2 kali itu durasi yang pas untuk bisa cuci tangan. Terus kalau misalnya untuk masker juga tidak perlu ditimbun buat orang-orang karena itu sekarang jadi tindakan kriminal. Pakai masker buat yang sakit aja, buat yang sehat kayak you don't need the mask. Dan jaga pola hidup, utamakan pola hidup sehat, makan yang bersih, olahraga yang teratur. Insya Allah kita semua terbebas dari virus corona. Jadi kita memberikan kesempatan buat teman-teman kita yang memang kurang fit untuk menggunakan masker. Jangan juga kita menimbun atau membeli masker sebanyak-banyaknya. Itu kalau kita menimbun itu akan merugikan orang lain. Dan yang paling terakhir, yang paling terpenting adalah daya tahan tubuh kita yang harus sehat. Apapun itu, kalau tubuh kita sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, penyakit akan sulit untuk masuk ke tubuh kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Yang paling penting jangan panik dan jaga tubuh kita, sayangi diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, just want to say stay safe, stay healthy, and God bless you. Kita memang harus siap-siap, harus menjaga diri kayak vitamin dibanyakin atau apa, tutup ini ya, apa penutup di mulut, terus cuci tangan setiap kali habis mau kemana, mau makan apa, cuci tangan dulu, itu aja sih. Tapi jadi ada kekhawatiran. Saya dan cucu saya ngajakin saya ke Jepang, tapi namanya anak-anak belum tahu keadaannya seperti apa. Itu udah dari bulan Februari. Dari situ saya menjaga untuk menunda liburannya dulu sampai betul-betul isu ini sudah betul-betul bisa ditanganin dan sudah tidak ramai dan kalau bisa sudah diminimalkan oleh pemerintah dari negara-negara di Asia ini. Untuk antisipasi kita sendiri tentu harus berjaga-jaga. Saya pun masih melihat situasi dan kondisi juga keadaan bagaimana nanti waktunya, apakah di bulan yang sudah direncanakan atau bisa mundur lagi, belum tahu. Yang jelas sepertinya sekarang ini kita ini harus adem-adem di rumah masing-masing aja. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah.
Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor satu, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam. Takut. Jadi karena itu kita janganlah membuat orang susah karena ketakutan itu. Kemudian janganlah membuat susah karena kepanikannya itu. Sekarang gula sudah mulai langka di beberapa kota. Kemudian minyak. Ini kan karena panik gitu. Please, jangan panik. Kami semuanya harus tetap bahagia, tetap senang untuk menumbuhkan imun di dalam tubuh. Ini pesan untuk seluruh Indonesia. Ketika kita panik, pasti imun tubuh kita turun. Jangan panik, kita ada Gusti Allah. Dan ini kesempatannya kita mendekatkan diri dan tahu bahwa yang punya hidup ini hanyalah satu-satunya Gusti Allah, apapun agamamu. Di situ kesempatan saya waktu mendengarkan sangat breakdown dari Presiden, hanya ada saya dan Gusti Allah, bagaimana saya bisa bertobat. Terima kasih. Seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat.